Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi dengan nama saya Ibu Esti Sianti. Saya mengajar pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada kelas 11 multimedia dan 11 tata busana pada SMK Negeri 1 Bojonegoro Kabupaten Sukabumi. Pada semester 2 ini pada KD 5.1 materi yang ingin saya sampaikan yaitu proses kerja contoh pembuatan produk. Nah, apa saja materi yang ingin saya sampaikan? Kita akan bahas masalah tersebut satu persatu, yaitu proses kerja contoh pembuatan produk. Produk itu bisa berupa barang ataupun jasa. Pemetaan atau keberagaman produk dan juga keunggulan dan kelemahan produk, barang ataupun jasa, proses pengembangan produk baru. Nah, kita akan bicarakan satu persatu materi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian daripada produk, barang, dan jasa. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar agar diperhatikan, diminta, dibeli, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. Bisa berupa apapun wujudnya produk yang kita biasa artikan dalam sehari, produk tersebut bisa kita pick yang biasanya ya. Yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam pembuatan produk yaitu pertama harus selera konsumen, permintaan masyarakat, tren dan perubahan yang terjadi, kenyamanan dan gaya produk, kemudahan dan keamanan. Jenis produk dapat dibedakan menjadi antara lain yaitu consumer good, kemudian industrial good. Jenis produk berdasarkan tujuan pemakaiannya terdiri atas shopping good, yaitu barang yang perlu pertimbangan kualitas, harga, kemasan, dan jenisnya. Kemudian convenience good, yaitu barang yang mudah dicari jika diperlukan setiap saat. Kemudian specialist good, yaitu barang yang memerlukan pilihan khusus dan terdapat di toko tertentu. Kemudian unshared good, yaitu barang yang tidak dicari dan pemasarannya dengan mendatangi konsumen. Secara garis besar, ada 5 kategori utama untuk produk, yaitu produk komoditi atau mirip komoditi, misalnya beras, garam, gandum, dan sebagainya. Non-durable customer good atau sering disebut juga fast-moving consumer good seperti rokok, pasta gigi, sabun, dan lain-lain. Durable big ticket item consumer good contohnya adalah mobil, TV, dan rumah. One shot daya industry good seperti mesin, traktor, pesawat udara, dan lain-lain. Repeat berkhas industrial good seperti chemical, botol, dan plastik. Jenis produk berdasarkan produk barang, kita bisa pengertian barang dulu ya. Barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud, dapat dilihat, dipegang, dan juga diraba. Identifikasi barang kebutuhan konsumen meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Meliputi kebutuhan pokok atau primer. B. Kebutuhan penunjang atau sekunder. C. Kebutuhan perlengkapan barang mewah atau tersier. Dan juga di sini kita akan membahas tentang klasifikasi barang berdasarkan pada kebiasaan konsumen, yaitu barang yang mudah didapat, yaitu convenience good, barang shopping atau shopping goods. Kedua yaitu produk jasa. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang tidak berwujud atau intangibility, tidak dapat dipisahkan atau inseparability, berubah-ubah variability, dan daya tahan variability. Proses penyusunan produk barang dan jasa, misalnya ya kita perhatikan yang pertama yaitu ide produk, 2 seleksi ide produk, 3 desain awal atau gambar produk, D prototype, E testing, F desain akhir, dan G implementasi. Selain tahapan di atas, seorang wirausaha juga bisa menerapkan model prosedur pembuatan produk di bawah ini, yaitu A. Menentukan model, B. Perajin, C. Membuat contoh produk, D. Sesuai atau tidak, E. Produksi massal, F. Produk jadi.
Dalam penyusunan produk ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu jenis produk yang dibuat, metode pembuatan produk, jumlah tenaga kerja dan keterampilan, serta peralatan atau perlengkapannya di waktu yang tersedia. E yaitu modal yang tersedia, dan F urutan proses produksi. Untuk pemetaan keberagaman produk atau cara mengamati konsumen untuk melihat peluang produk, yaitu A, barang dan jasa apa yang dibutuhkan konsumen, B, berapa banyak yang mereka butuhkan, C, kualitas mana yang paling tepat, D, berapa banyaknya. Nah, dari cara merekayasa produk barang dan jasa agar diminati oleh konsumen, antaranya itu jenis-jenisnya diperbarui, kualitasnya dibeda-bedakan dan ditingkatkan, C, model dan desainnya bermacam-macam dan dibedakan, D, kemasan, warna, bentuk, ukuran standar merek dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Untuk pengembangan produk, ya, pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dengan analisa, persepsi, dan peluang, meliputi fungsi penting bagi proyek pengembangan produk, yaitu meliputi pemasaran. Fungsi pemasaran membatasi interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, yaitu tentang perencanaan atau desain. Fungsi perancangan memiliki peran penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, yang meliputi manufaktur. Fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Demikianlah anak-anak, sekian yang ingin saya sampaikan. Untuk kelanjutan materi berikutnya nanti akan saya share di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah banyak ya.